Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya anak-anakku yang cantik, yang ganteng, yang soleh dan solehah. Balik lagi dengan Ibu, Bu Liani di pelajaran matematika. Jangan bosan-bosan ya, kita belajar matematika. Oke, Alhamdulillah kemarin kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat, dan sudah latihan soal juga. Alhamdulillahnya banyak yang sudah bisa dan sudah mau mencoba, walaupun mungkin banyak kesulitan yang dihadapi ya, tapi alhamdulillahnya kalian sudah mau mencoba, karena seperti janjinya Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa Allah itu menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi tenang aja, kalau kalian mau berusaha, insya Allah pasti akan selalu ada jalan. Nah, sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Oke, karena kemarin alhamdulillahnya sudah banyak yang bisa, tapi mungkin masih banyak yang miss tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Kita ulas lagi ya sebentar sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya. Jadi, di penjumlahan pada bilangan bulat itu ada beberapa sifat. Yang pertama itu sifat tertutup, sifat asosiatif, sifat komutatif, dan unsur identitas. Sifat tertutup itu maksudnya adalah hasil penjumlahan bilangan-bilangan bulat juga merupakan suatu bilangan bulat. Jadi, artinya itu penjumlahan antara bilangan bulat, baik itu bilangan bulat positif dengan positif, positif dengan negatif, ataupun negatif dengan negatif, pasti akan menghasilkan bilangan bulat juga. Nah, yang kedua itu sifat komutatif, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Di sini, A dan B itu adalah bilangan bulat. Contohnya, negatif 4 ditambah 3 sama dengan 1. 3 ditambah negatif 4 sama dengan 1. Jadi, hasilnya sama, walaupun mau dibulak-balik juga ya. Lalu ada sifat asosiatif, yaitu dalam kurung A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Gimana maksudnya? Jadi gini, misal dalam kurung itu ada negatif 3 ditambah 6, lalu ditambah 8. Nah, kita kerjakan dulu yang di dalam kurungnya ini. Negatif 3 ditambah 6. Punya hutang 3. Dibayarnya 6. Berarti lebih kan dibayarnya. Sisanya ada 3. Nah, 3 ditambah nih yang di luar kurung. Baru kita jumlahkan. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Nah, sekarang yang ini kan tadi kita pakai sifat yang ini untuk mengerjakan yang pertama ini. Sekarang kita pakai yang A tambah dalam kurung B tambah C. Si A di sini kan negatif 3, berarti negatif 3 ditambah dalam kurung B tambah C, 6 tambah 8. Nah, kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Negatif 3 kita tulis lagi. Nah, 6 tambah 8 yaitu 14. Berarti negatif 3 ditambah 14. Punya hutang 3, dibayarnya 14. Lebihnya berarti 11 kan sisanya. Nah, seperti itu. Nah, unsur identitas itu adalah A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Maksudnya, bilangan apapun kalau ditambah 0, hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Contoh, 3 ditambah 0 sama dengan 3. Sama saja seperti 0 ditambah 3, ya hasilnya pun pasti 3. Nah, setelah itu ada sifat-sifat pengurangan pada bilangan bulat, yaitu A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Nah, contohnya 8 dikurang 11. Kita punya uang cuma 8. Tapi kita maksain pengen beli barang 11. Berarti kita kurang uangnya 3. Berarti 8 kurang 11 sama dengan negatif 3. Nah, ini sama saja seperti A ditambah negatif 11. 8 ditambah negatif 11 sama dengan negatif 3. Lalu A dikurang negatif
B sama dengan A ditambah B. Ya, A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Nih, kurang negatif. Di sini kemarin banyak yang salah untuk ini ya, untuk pengurangan yang bertemu dengan bilangan negatif. Contohnya 15 dikurang negatif 7. Nah, ikutin sifat yang ini berarti 15-nya tetap tidak berubah tanda, tidak berubah jadi negatif, tetap positif karena dia di sini positif kan. Dikurang negatif 7. Nah, jadi berubah tanda kan, ditambah berarti 15 ditambah 7 sama dengan 22. Kita masuk ke pembahasan soal yang kemarin kita kerjakan. Yang pertama kan negatif 8 dikurang negatif 15. Nah, ini bisa pakai sifat pengurangan yang tadi. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Artinya di sini kan yang jadi A itu adalah negatif 8. Berarti kita tulis lagi negatif 8 dikurang negatif. Berubah jadi apa? Ditambah. Negatif 8 ditambah 15 sama dengan 7. Ingat ya, yang ini, yang depan ini tidak berubah. Dia tetap gitu. Yang berubah ya belakangnya doang ya. 25 ditambah negatif 15. Kita bisa pakai sifat pengurangan yang tadi ya, yaitu A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Ya, sama kan ini? Nih, seperti ini. Nah, jadi sama dengan 25 dikurang 15. Nih, sama kan? Ini sama dengan seperti ini kan? 25 dikurang 15 berapa? 10. Nah, soal yang nomor 3. 64 dikurang negatif 15. Nah, sama kan seperti ini nih. Tuh, berarti kita pakai sifat yang ini lagi. Berapa? 64 ditambah 15. Hasilnya 79. Lalu, negatif 75 dikurang negatif 12. Persis kan sama seperti soal yang A ini. Kita pakai sifat yang pertama tadi. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Sama dengan negatif 75. Tetap ya negatif 75-nya karena si A-nya nggak berubah di sini. Nah, ditambah 12 sama dengan negatif 63. Nah, atau bisa seperti ini. Negatif 75 ditambah 12. Bisa juga kan kita tukar A ditambah B sama dengan B tambah A kan. Di sini yang jadi A itu negatif 75, yang jadi B adalah 12. Berarti di sini negatif 75, di sini 12. Bisa kita rubah. Kita balik jadi 12 dikurang 75. Nih, seperti ini. Hasilnya sama saja, jadinya negatif 63. Tapi ini kalau misalnya pusing, ya sudah, kalau seperti ini kan tinggal kita jumlahkan kan. Ini nggak apa-apa, tidak usah dilihat, tidak usah dipakai. Lalu soal selanjutnya yaitu 25 dikurang 15 dikurang 5. Ini kan sederhana sebenarnya, cuma mungkin karena ada 3 bilangan, jadi banyak yang Bu gimana ini? Ya, padahal ini sederhana. Intinya kalau seperti ini, kan ini penjumlahan pengurangan semua kan. Nah, pengurangan dan penjumlahan itu tingkatannya sama, jadi kerjakan saja dulu dari yang paling kiri. 25 dikurang 15 berapa? 10, baru dikurang 5. Jadi hasilnya 5 ya. Seperti itu. Kerjakan dari yang paling kiri terlebih dahulu untuk pengurangan dan penjumlahan. Nah, lalu 25 dikurang 15 ditambah 5. Kerjakan dari yang paling kiri. 25 kurang 15. 10 ditambah 5. Hasilnya 15. Nah, lalu yang terakhir 25 dikurang negatif 15
dikurang 5. Kita kerjakan dari yang paling kiri dulu. Berarti kan 25 dikurang negatif 15. Kita pakai sifat yang tadi, sifat pengurangan tadi. Berarti 25 ditambah 15. 25 ditambah 15, 40. Baru dikurang 5. Hasilnya 35. Oke, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya yaitu tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat.